Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Sanusi, CGP asal Kabupaten Solo Angkatan 4. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai tata cara kita menghadapi simulasi wawancara dengan asesor kita. Tentunya yang pertama kita harus memiliki semangat yang tinggi ya teman-teman. Kita tidak boleh grogi, kita harus tetap fokus dengan pertanyaan para asesor kita nantinya kepada kita. Di sini pengalaman saya yang pertama, saya ditanya mengenai apa visi ibu untuk mengikuti guru penggerak ini. Tentu visi kita itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman visinya berbeda, tentu saya juga berbeda. Di sini saya menjawab visi saya yaitu saya mengikuti guru penggerak ini, saya ingin menjadi guru yang cerdas. Jadi karena tuntutan zaman pada saat ini sangat modern dan canggih dengan teknologi IT, jadi kita harus lebih hebat dari siswa kita. Itu pengalaman yang saya hadapi. Kemudian kita ditanya apa-apa saja pengalaman kita selama kita terjun di organisasi masyarakat. Di sini saya menjelaskan di organisasi masyarakat kita begitu banyak pengalaman yang saya jabarkan. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pengalamannya juga berbeda kan. Di sini saya menjelaskan pengalaman saya sebagai panitia pemilu, pengalaman saya bekerja di Badan Pusat Statistik. Saya menceritakan secara detail. Di sini kita diminta bagaimana tata cara kita melakukan terjun ke lapangan berdiskusi dengan masyarakat. Itu yang saya jelaskan. Kemudian bagi pendidikan kita di kelas, saya menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang saya hadapi selama saya mengajar. Saya jelaskan yang pertama, kita menghadapi kriteria siswa yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara kita mendekati mereka, bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Di sana saya memberikan sedikit rembukan kepada, yang pertama saya menghubungi wali kelas kalau saya menghadapi masalah. Itu solusi yang saya berikan pada saat saya tes wawancara. Saya hubungi Ibu BK, kemudian saya konsultasi dengan wali kelas, kemudian baru kita rembuk dengan wakil dan kepala sekolah. Kemudian bagaimana hasilnya? Tentunya kita dengan hasil kita semua, apa keputusan yang paling penting bagi kita kan? Tentu kita menghadirkan orang tuanya ke sekolah. Setelah kita tahu jawabannya semua, kita kan menjelaskan detail-detailnya bagaimana siswa itu bermasalah dengan kita, apa penyebabnya. Tentunya itu kita jelaskan secara detail. Kemudian pengalaman saya yang saya ingat, kemudian siapa saja yang mendukung diri saya untuk tes guru penggerak ini. Yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah yang begitu besar ya. Kemudian dari teman-teman di sekolah, rekan-rekan guru. Siswa saya juga mendukung dengan sangat antusias. Kalau di segi di rumah, tentunya suami kita harus memberikan semangat yang luar biasa kepada saya. Orang tua saya ingin menjadi memberikan atau membuat perubahan di sekolah saya. Itu tentang pengalaman saya di sekolah. Kemudian di sini saya memaparkan hal-hal yang saya lakukan selama saya mengajar di Semas Talang. Di sini saya banyak melakukan pelatihan-pelatihan, contohnya pelatihan pendidikan kurikulum 2013, dulu saya pernah melakukannya. Kemudian seminar-seminar, webinar. Nah, di sana kita menjelaskan apa-apa saja yang kita pelajari. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana cara kita mengimplementasikannya, nilai yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan kita kepada guru-guru kita nantinya di sekolah. Saat itu saya menjawab, setelah saya mengikuti pelatihan, saya langsung memberikan kepada teman-teman saya di sekolah. Kami langsung mengadakan rapat. Kami langsung mengadakan rapat 1 kali 1 bulan. Di sanalah saya memberikan ilmu yang saya dapat tentang bagaimana cara kita mengajar, bagaimana kurikulum kita.
saya jabarkan secara detail. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang ditanyakan asesor kepada kita. Beliau bagaimana perkembangan kita untuk memajukan sekolah kita ke depannya. Tentunya nantinya saya pada saat itu saya menjawab, saya ingin menciptakan perubahan di sekolah saya ingin menciptakan hal-hal baru di mana nanti siswa kita tidak jenuh dalam belajar. Kita nantinya bisa mengembangkan dengan berbagai-bagai ide. Setelah saya pahami dan pelajari, ternyata memberikan sedikit refleksi kepada siswa kita, memberikan sedikit game, kemudian metode yang berbeda setiap pertemuannya. Saya menjelaskan pada saat itu, saya menjawab, saya ingin mengisi sela-sela pembelajaran siswa saya dengan sedikit refleksi, dengan memberikan game atau permainan yang bisa menghilangkan kejenuhan mereka. Saya menyelingi dengan berbagai metode, contohnya metode pembelajaran, cara kita mengubah cara kita mengajar. Di sana saya menjelaskan, saya sering membuat anak saya dengan teka-teki silang. Teka-teki silang kan kalau siswa kita itu mengisi LKS, dia kan otaknya bekerja, dia tidak merasa jenuh. Jadi pada waktu itu saya menjelaskan metode yang saya berikan, yaitu kadang saya memberikan LKS teka-teki silang kepada siswa saya. Kemudian dalam suatu pembelajaran tersebut mereka saya kumpulkan, mereka saya acak, kemudian mereka saya gunakan sebuah kertas warna untuk membentuk kelompoknya. Saya memberikan cara-cara yang berbeda dan trik-trik berbeda. Saat wawancara, bagaimana sepenuhnya dukungan dan motivasi dari organisasi sekolah kepada saya untuk melanjutkan bagaimana sekolah kita maju ke depannya. Itu begitu banyak kesan dan pesan yang saya sampaikan pada simulasi wawancara pada waktu itu. Yang pertama, tujuan kita masuk guru penggerak. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang kita temui di sekolah kita. Bagaimana cara kita menyelesaikannya, baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan sekolah kita agar bisa lebih maju lagi. Kemudian bagaimana dukungan atau support dari warga sekolah untuk kita agar kita bisa lulus menjadi guru penggerak. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita selama kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, bagaimana cara kita membuat sebuah program di sekolah kita. Misalnya kita membuat sebuah lomba, bagaimana cara kita mengundang sekolah-sekolah lain agar mereka ikut maju dan ikut bergabung mau mengikuti lomba kepada sekolah kita. Bagaimana cara kita membangun solidaritas atau kekompakan antara kita dan rekan-rekan guru dengan siswa. Itulah sedikit penjelasan yang ingin saya jelaskan pada simulasi wawancara saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat bagi rekan-rekan guru CGP lainnya yang ingin tergerak hatinya, yang mulai dari diri, menggerakkan diri, termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak ini. Semoga dengan setiap tips yang saya berikan, teman-teman semua bisa sukses nantinya dan menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu terinovasi dan selalu ingin tergerak. Dengan program guru penggerak ini bersama-sama kita memajukan siswa kita untuk selalu menghamba pada murid, mendukung loyalitas murid, selalu memuliakan murid. Jadilah seorang guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.